Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara memahami atau menguraikan paradigma pendidikan profetik. Jadi paradigma, sebuah keyakinan yang menjadi konsep agar dapat membangun sebuah dasar. Ternyata dalam pendidikan profetik ada beberapa paradigma atau poin-poin dalam pembentukan dan pengimplementasian pendidikan profetik. Antara lain yang pertama, tujuan utama dalam pendidikan profetik. Pendidikan profetik menempatkan tujuan utama pendidikan pada pembentukan karakter, seperti yang saya jelaskan pada video saya yang sebelum-sebelumnya. Baik dalam kesadaran spiritual yang kuat sejalan dengan ajaran-ajaran agama Islam, maupun dalam hal-hal yang bersangkut paut dengan sosial. Pendidikan bukan hanya tentang akuisisi atau akuisisi pengetahuan, tetapi juga tentang transformasi pribadi yang membawa individu itu lebih dekat kepada Allah. Jadi pentingnya pendidikan itu bukan hanya menambah ilmu saja, melainkan dalam pengimplementasiannya tadi sebagai pendekat kita kepada Allah. Nah, itu dalam tujuan utama pendidikan profetik, yaitu dalam pembentukan karakter. Kemudian pendidikan profetik pastinya mempunyai sumber ajaran. Jadi sumber ajaran dalam pendidikan profetik, karena prophet yang harusnya itu adalah menekankan tentang nilai-nilai kenabian, ya pastinya akan mengambil dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Jadi profetik itu mengambil sumber utama dalam ajaran pendidikan profetik itu adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran menunjukkan atau menjadi petunjuk utama mengarahkan manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kemudian sedangkan dalam prophet sendiri yang saya telah jelaskan tadi, prophet sebagai kenabian, ya pastinya akan mengambil dari nabi, atau kita bisa sebut dengan as-sunnah atau hadis yang mencakup pada fi'li atau fi'lun nabi, pekerjaan nabi, atau qaulun nabi, perkataan nabi, atau takrirun nabi, atau ketetapan nabi. Nah, dua sumber tadi merupakan sumber utama di dalam pendidikan profetik. Jadi nabi sebagai contoh, Al-Quran sebagai sumber utama dalam menunjukkan kehidupan yang lebih bermakna. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam holistik dan integral pendidikan profetik. Pendidikan profetik itu mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan seluruh aspek kehidupan individu. Jadi kita sebagai individu, bukan kelompok atau organisasi, kita sendiri, individu, itu mempunyai tanggung jawab agar kita belajar bagaimana hidup secara hidup dengan nilai-nilai profetik. Toh itu dalam moral, spiritual kita, sosial kita, maupun emosional. Nah, ini berarti pendidikan profetik tidak hanya berfokus pada pengembangan aspek intelektual saja, namun juga memperhatikan pembentukan karakter dan kesadaran spiritual. Intinya gini, pendidikan profetik itu kembali pada tujuan utama, yaitu dalam pembentukan karakter kita, agar kita itu terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan nabi, agar kita dapat mencontoh nabi, dan juga kita bisa mendekat kepada sang Khalid. Nah, kemudian yang keempat, dalam paradigma pendidikan profetik. Paradigma pendidikan profetik juga mencakup dalam pengembangan kecerdasan spiritual kita. Jadi kita bukan hanya diajari ilmu pengetahuan umum, melainkan juga agar kita dapat mengembangkan kecerdasan spiritual sebagai bagian dari integral dari pendidikan. Hal ini mencakup pemahaman dan pengalaman spiritual kita yang mendalam, serta praktik-praktik spiritual seperti ibadah, zikir, dan refleksi. Itu kan menunjukkan bahwasanya kita sedang mengimplementasikan profetik. Nah,
dalam pengembangan kecerdasan spiritual itu juga mencakup pada paradigma-paradigma dalam pendidikan profetik. Dan juga yang kelima, dalam pendidikan profetik itu profetik akan menjadi sebuah proses transformatif. Jadi atau kita bisa sebut dengan hijrah. Jadi orang yang asalnya buruk bisa jadi baik, orang yang asalnya jahat bisa jadi baik. Jadi pendidikan profetik itu melihat sebagai proses transformatif yang membentuk individu secara menyeluruh. Bukan hanya dalam hal pengetahuan saja, bukan hanya menambah orang. Kalau belajar bisa pintar bisa. Namun dalam profetiknya mungkin belum tentu. Orang kalau cuma ingin menambah ilmu, belajar wes cukup tanpa mengimplementasikan. Namun dalam profetik ini lebih dalam pembentukan karakter sehingga perlu untuk diimplementasikan. Nah, namun ketika kita ingin mengimplementasikan profetik, tentunya kita juga harus memberikan bukti secara sikap atau secara perilaku. Pendidikan bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tetapi pendidikan juga tentang apa yang dihasilkan. Kemudian yang keenam, pendekatan pembelajaran berbasis nilai. Jadi itu paradigma pendidikan profetik yang mengambil pendekatan agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Jadi kita dapat membentuk masyarakat, membentuk tim agar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita implementasikan dalam kemasyarakatan. Pendidikan profetik ini sangat penting sekali. Kemudian dalam pemberdayaan individu itu yang terakhir, pada paradigma ini bertujuan agar dapat memberdayakan individu menjadi agen of change, agen perubahan, yang tentunya ketika agen of change itu ya sebagai perubahan yang baik terhadap masyarakat. Toh itu melalui jalur dalam segala bidang, bukan hanya bidang dakwah saja atau bidang dai atau bidang ilmu saja. Namun hal ini mencakup pada segala bidang agar kita dapat menetapkan nilai-nilai profetik tadi yang seperti keadilan, kejujuran, rasa tanggung jawab dan semacamnya. Nah, dari paradigma-paradigma tadi, pendidikan profetik itu menjadi ilmu yang sangat diharapkan dan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan holistik peserta didik. Sehingga profetik ini kalau kita bisa simpulkan, profetik ini lebih pada kesosialitas. Jadi ketika kita menerapkan atau mengimplementasikan pendidikan profetik pada keseharian kita, tentunya kita akan membangun atau merubah menjadi agen perubahan terhadap lingkungan kita. Nah, itu sangat penting sekali bagi kita. Ketika kita melihat mirisnya bagaimana lingkungan kita akan menjadi sebuah perubahan, sebagai agen perubahan di situ. Nah, mungkin dari paradigma tadi sudah jelas ada 7 paradigma. Jadi yang pertama adalah paradigma tentang tujuan utama dalam pembentukan karakter, kemudian sumber ajaran yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga holistik dan integral. Jadi bukan hanya berfokus pada pendidikan moral saja, ya, tapi dalam segala bidang. Profetik itu bukan hanya memang fokusnya itu dalam pembentukan sikap, pembentukan karakter. Namun ada juga integralitas dalam keilmuan tadi. Ya, maksudnya bukan hanya di situ saja, ternyata pendidikan profetik ini merembet terhadap segala aspek kehidupan. Nah, kemudian yang keempat dalam pengembangan kecerdasan spiritual. Jadi kita ketika mengimplementasikan pendidikan profetik, kita bukan hanya sekedar sholat, sekedar puasa, tapi juga memahami apa arti sholat itu, apa arti puasa itu, hingga dapat kita implementasikan dalam kehidupan. Contohnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kan makna sholat sebenarnya. Sholat itu dapat mencegah kita untuk melakukan keburukan dan kemungkaran. Nah, ini bisa kita terapkan dalam liberasi dalam pendidikan profetik, diimplementasikan menjadi makna sholat. Seperti itu. Kemudian dalam pendidikan sebagai proses transformatif artinya agen perubahan tadi.
Kemudian pendekatan pembelajaran berbasis nilai. Jadi kita belajar bukan hanya sekedar ilmu saja. Kita belajar yang penting pintar, yang penting alim ya sudah, tanpa harus diimplementasikan. Bukan seperti itu. Profetik tidak mengajari seperti itu. Namun profetik memaksa kita agar kita dapat mengimplementasikan atau membuahkan sebuah sikap dari ilmu yang kita dapat. Kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan individu. Pemberdayaan individu tentunya kita sendiri diharapkan menjadi pemimpin dan menjadi agen perubahan di masa depan di lingkungan-lingkungan yang buruk. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.